perhatikan hatimu, dengarkan kata hatimu, karena sesungguhnya hatimu itu adalah kebaikan yang sebenar-benarnya. Jadi hati manusia itu nggak bisa bohong. Jadi hati manusia itu pasti tahu ini benar atau salah. Makanya rata-rata orang maksiat itu sembunyi. Tapi Ustadz, itu orang maksiat udah berani terang-terangan, itu hatinya sudah mati. Awas teman-teman, hati-hati. Kalau hatinya sudah berani terang-terangan maksiat, LGBT terang-terangan, ya, kemudian apalagi mabok sudah terang-terangan, perzinahan sudah terang-terangan, itu hatinya sudah mati berarti. Udah mati. Kalau hati sudah mati, hati-hati. Kemungkinan ruhnya pun akan tidak berfungsi. Kenapa? Karena hatinya sudah tidak lagi memiliki rasa malu. Yang namanya manusia minimal ada rasa malu. Yang namanya manusia minimal ada rasa takut untuk berbuat jahat. Kenapa? Karena aslinya manusia tidak mau berbuat jahat. Itulah mengapa ya Rasulullah SAW itu selalu meminta seorang sahabat yang luar biasa bernama Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali itu kalau kemudian bertempur teman-teman, itu selalu di baris paling depan, dan Ali itu cara megang pedangnya, ya, cara menatap musuhnya, cara kemudian berdirinya, itu membuat musuh itu gemper. Baru ngelihat aja. Kenapa? Itulah yang namanya keyakinan, belief. Orang yang yakin, dari tatapan matanya saja, dia akan kemudian menyiratkan keyakinannya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, belum tempur nih. Belum tempur. Baru ditatap doang sama Ali, itu musuh udah gempar duluan. Baru pegang pedang aja, begini aja nih. Orang udah, waduh, ngeri. Kenapa? Itulah yang namanya belief, keyakinan. Dan hati-hati teman-teman semuanya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya hati-hati. Kenapa? Karena ternyata belief itu menular. Ya, kalau antum telepon orang, semangat nih, teleponnya semangat. Assalamualaikum Mas, apa kabar? Terus kira-kira jawaban orang yang ditelepon itu bilang gini, Waalaikumsalam. Kenapa sih? Kira-kira nular nggak? Nular. Kita langsung malas, betul nggak? Iya, tapi kalau kita, Assalamualaikum, Mas, apa kabar? Sehat Mas, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kira-kira ketularan nggak kita? Iya. Itulah kenapa kalau antum lewat di depan orang, orang itu senyum. Orang sebelah antum akan ikut apa? Senyum. Dan ketika antum wajahnya merengut, masem, musam, kusam, ya, wajah antum juga ikut apa? Malas, kusam. Maka hati-hati teman-teman yang dirahmati Allah, keyakinan itu menular. Itulah mengapa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain zaman dulu ketika dibina oleh sahabat, dibina oleh Rasulullah SAW, mereka memiliki keyakinan yang luar biasa. Mereka hanya memiliki kuda dan onta, tetapi mereka bisa menaklukkan Persia dan Roma. Luar biasa. Kenapa begitu? Mereka punya yang namanya unlimited belief. Apa itu unlimited belief? Keimanan tak berbatas. Keimanan yang luar biasa, yang tidak kenal waktu, tidak kenal lelah, tidak kenal capek. Mereka memiliki yang namanya iman. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, selama 13 tahun Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyampaikan, tidak pernah mengajarkan kepada para sahabat, kepada mereka kecuali iman dulu. Makanya nggak usah heran ya, kalau mereka bisa ke Afrika, Afrika takluk. Mereka bisa ke Armenia, Armenia takluk. Mereka bisa ke Nusantara, Nusantara takluk. Mereka bisa ke Asia Tengah, Asia Tengah takluk. Kenapa? Mereka tidak punya senjata, mereka tidak punya tank, mereka tidak punya pesawat terbang, mereka cuma punya iman. Luar biasa. Maka iman itulah yang hari ini kita miliki. Karena apa? Karena jasa-jasa mereka. Mereka yang menghantarkan itu kepada kita. Lihat teman-teman, ini hari apa? Hari pahlawan. Apa yang menyebabkan pasukan-pasukan arek-arek Surabaya itu berani kemudian mengusir Inggris dan antek-anteknya. Belanda dan antek-anteknya. Cuma teriakan gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Habis pasukan Inggris. Jangan main-main teman-teman. Sekali lagi saya katakan, iman itu menular. Belief itu menular. Yakin itu menular. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, lihat tadi, Habib Rizik, ya Masya Allah, beliau pulang, waduh, nggak pernah ada dunia presiden seperti apapun, pemimpin seperti apapun, pulang disambut dengan kerinduan, kecintaan. Dan coba lihat beliau berdiri di atas mobilnya, apakah pakai baju besi? Apakah pakai pengawal besi? Apakah pakai robot? Enggak. Padahal itu riskan. Kenapa? Takut ditembak lah, takut seperti apa. Tapi apa yang terjadi beliau? Yakin. Beliau menyapa semuanya. Assalamualaikum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Luar biasa ya. Kenapa begitu? Yakin. Dari mana dapatnya? Iman. Pertanyaan saya, next kita lihat. Dari mana iman ini didapat? Maka teman-teman yang dirahmati Allah, mengapa generasi Islam pertama kali memiliki mental yang luar biasa? Wala haufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut, mereka tidak ada rasa gentar, mereka berani, mereka memiliki iman yang dahsyat. Kenapa mereka memiliki iman yang dahsyat? Mereka menjawab 3 pertanyaan dalam hidup ini dengan benar. Apa pertanyaannya? Yang pertama, dari manakah manusia dan kehidupan ini berasal? Apakah manusia dan kehidupan ini ada dengan sendirinya? Ataukah memang ada yang menciptakannya? Dan mereka mendapatkan jawaban yang meyakinkan 100% pasti ada yang menciptakannya. Ada pulpen, pasti ada pabriknya, betul? Ada earphone, pasti ada pabriknya, betul? Ada mic, pasti ada pabriknya, betul? Mana mungkin, Mas, tiba-tiba pulpen ada dengan sendirinya? Mana mungkin kacamata dengan ada sendirinya? Pasti ada pabrik kacamatanya. Meskipun kita tidak pernah melihat pabriknya. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, jawaban yang pertama, pertanyaan mendasar yang pertama, dari mana manusia dan alam semesta ada? Jawaban meyakinkan adalah adanya Allah Sang Pencipta. Yang kedua, mereka memiliki keimanan yang dahsyat, memiliki keimanan yang luar biasa. Mengapa? Karena mereka mampu menjawab pertanyaan yang kedua. Apa pertanyaannya? Untuk apa manusia ada di dunia ini? Untuk apa pulpennya seperti ini? Ini pulpen untuk apa bentuknya begini? Untuk apa ya charger ini bentuknya begini? Kenapa masker ini bentuknya begini? Kenapa talinya terbuat dari seperti ini? Untuk apa? Kenapa pertanyaan ini? Karena seluruh manusia pasti bertanya, untuk apa semua ini ada? Untuk apa kita kerja? Untuk apa kita makan? Untuk apa? Mengapa? Dan mereka menjawab, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami ciptakan jin dan manusia tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Maka teman-teman semua yang dirahmati Allah, pertanyaan yang ketiga, dan mereka pun menjawab secara yakin. Apa pertanyaan yang ketiga? Kemanakah manusia? Kemanakah hidup ini? Kemanakah semua orang-orang yang pernah ada? Ustadz Arifin Ilham, kemana? Ustadz Gito Rolis, kemana? Ustadz almarhum Hari Mukti, kemana? Ustadz Zaiduddin MZ, kemana? Julia Perez, kemana? Budi Anduk, kemana? AA Gatot yang baru wafat, kemana? Mereka menjawab, ilallah. Mereka semua menghadap kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita semua berasal dari Allah dan pasti akan kembali lagi kepada Allah. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, muncullah keyakinan itu kepada yang namanya rukun iman. Apa arkanul iman kita? Amanu billahi
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar. Iman 100% yakin ada Allah, nggak mungkin Allah nggak ada. Yang kedua, yakin malaikat itu ada. Tahu dari mana malaikat itu ada? Al-Quran yang memberitakan. Dan Al-Quran la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Ada yang namanya kitabullah, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Quran. Tahu dari mana? Al-Quran yang memberitakannya, dan bukti fisiknya juga ada. Iman kepada hari kiamat. Kenapa kita percaya hari kiamat? Karena semua yang berawal pasti berakhir. Pulpen berawal, pasti hancur berakhir. Ruangan ini berawal, ditinggal lama-lama, pasti berakhir. Masker saya berawal, ada yang menciptakannya, tapi nanti dia pasti hancur berakhir. Tidak ada yang akan abadi kecuali Allah, maka adanya hari kiamat adalah sebuah kepastian. Kenapa? Karena manusia dan alam semesta ini ada, berarti semua pun akan tiada. Dan yang terakhir, beriman kepada takdir. Kenapa beriman kepada takdir? Karena Allah lah yang menentukan baik dan buruk untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Ayo teman-teman semuanya, sore ini semuanya buka Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asya an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Apa kata Allah? Boleh jadi kamu menganggap sesuatu itu baik bagimu, tapi ternyata itu buruk bagimu. Boleh jadi kamu itu pingin sesuatu dan sesuatu itu buruk bagimu, tapi apa kata Allah? Itu baik bagimu. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, apa kata Allah di ayat penutupnya? Perhatiin ayat penutupnya. Apa kata Allah di sana? Wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Allah Maha tahu dan kamu tidak tahu yang terbaik untukmu. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, next, inilah iman. Maka orang-orang yang beriman, dia akan seperti ini ayatnya. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka akan berinfak. Siapa mereka? Alladzina aman, orang-orang yang beriman. Alladzina aman, orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Mereka ciri-cirinya menafkahkan harta yang kami beri kepada mereka. Yang kedua, mereka pasti sholat. Kenapa? Karena mereka tahu sholat mereka adalah amal yang pertama kali akan diminta pertanggungjawaban. Orang yang beriman pun akan apa? Mereka akan percaya kepada perkara-perkara yang gaib. Apa itu perkara-perkara yang gaib? Yakni perkara-perkara yang di luar dari nalar manusia. Surga, gaib. Neraka, gaib. Akhirat, gaib. Ajal, gaib. Pahala, gaib. Dosa, gaib. Tapi orang yang beriman, mereka percaya ada balasan setiap kebaikan yang mereka lakukan. Tapi percayakah antum, Allah mampu merubah antum yang tunggal menjadi menikah? Antum bisa dirubah yang tadinya tidak hamil menjadi hamil. Antum yang tidak punya saldo di rekening menjadi banyak saldonya. Antum yang tadi tidak mengerti apa-apa menjadi mengerti. Antum yang tadinya sendiri menjadi kemudian berteman, bersahabat banyak. Antum yang tadinya hidup kemudian menjadi mati. Dan antum yang sudah mati akan bisa hidup lagi. Percayakah antum bahwa Allah bisa melakukan itu semuanya? Maka teman-teman yang dirahmati Allah, jika jawaban antum percaya, maka itulah yang disebut dengan iman. Iman. Antum percaya, sama rice cooker percaya, sama dokter, teman-teman, sama dokter. Dokter bilang begini, ini obatnya dimakan ya 3x2 habis makan. Yang ini 2 sendok habis makan, yang ini 1 hari sekali. Antum berani nggak makannya begini? 7x7 aja dokter, biar cepat sembuh. Berani? Kenapa tidak?
Karena antum yakin dokter paling tahu. Pertanyaan saya, bagaimana dengan isi Al-Quran yang mengharamkan dan menghalalkan sesuatu untuk kita? Beranikah kita menantang Allah dan Rasul-Nya? Allah bilang jangan dekati riba, antum makan riba. Allah bilang sedekahlah, karena sedekah itu pahalanya terbaik, antum pelit banget. Allah bilang menikahlah, maka Allah akan jamin rizkinya, nggak berani nikah. Kenapa? Belum ada duit. Ya nggak? Berarti apa? Antum krisis. Krisis apa? Iman. Berarti imannya bermasalah. Kenapa? Ragu kepada Allah, ragu kepada Rasul, ragu kepada Al-Quran. Next slide, Mas. Oleh karena itu, teman-teman yang dirahmati Allah, orang-orang yang memiliki unlimited belief, dia ciri-cirinya. Catat, ingat. 1, apa ciri-cirinya? Dia akan memiliki yang namanya impian besar. Big dream. Sultan Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II, ya, Mehmed Sani. Siapa dia? Dia adalah Sultan ke-7 dari Turki Utsmani. Pertanyaan saya teman-teman semuanya, kenapa dia bisa menaklukkan Konstantinopel? Mungkinkah orang yang tidak beriman yang bisa menaklukkan Konstantinopel? Nggak akan bisa, teman-teman. Nggak mungkin. Bayangkan teman-teman, tahu nggak? Nabi baca hadisnya itu 800 tahun sebelum dia ada. Ngerti ya? 800 tahun. Jadi Nabi wafat 800 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun, 600 tahun, 700 tahun, 800 tahun setelah Nabi wafat. Bayangin, 8 abad. Baru kemudian apa? Lahirlah seorang anak bernama Muhammad Al-Fatih. Digelari Al-Fatih, ya. Sebenarnya nama aslinya adalah Mehmed II, ya, atau Sultan Mehmed, Sultan Muhammad. Apa yang terjadi? Dia dibacakan oleh orang tuanya, dibacakan oleh gurunya hadis baginda Nabi SAW, hadis riwayat Imam Ahmad. Apa hadisnya? Tuh, di layar saya udah tulisin hadisnya. Tatkala kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menulis, tiba-tiba beliau bertanya, kota mana yang lebih dulu ditaklukkan umat Islam? Apakah Konstantinopel atau Romawi? Ya, Konstantinopel itu Romawi Timur atau Romawi Barat, gitu pertanyaannya. Apa kata Nabi? Nabi kita menjawab, litaftahunna Konstantinia awal. Nanti akan ditaklukkan Konstantinopel dulu. Jadi duluan yang ditaklukkan itu Konstantinopel dulu, baru Rom. Berarti Konstantin akan ditaklukkan. Bayangkan antum teman-teman, bagaimana orang naklukin Konstantinopel, karena Konstantinopel zaman dulu itu seperti Amerika Serikat zaman sekarang. Coba bayangin. Gimana kita mau ngalahin Amerika? Militernya terkuat, angkatan udaranya terbaik, angkatan lautnya luar biasa, pasukan daratnya luar biasa, rudal-rudal balistik antar negaranya luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel dengan pasukan terbaiknya. Apa kata Nabi? Dan nanti ditaklukkan Konstantinopel itu, sebaik-baik amir adalah amirnya, sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Dan teman-teman, apa yang terjadi? Sultan Muhammad Al-Fatih mempersiapkan 250.000 pasukan. Bayangin. Udah pernah lihat orang 250.000? Ya, 250.000 orang, bayangin. Ngapain? Nyerang benteng Konstantinopel. Tapi apa yang terjadi? 250.000 orang itu syuhada semua. Habis, kalah. Bahkan beliau menyerah? Tidak. Beliau menyiapkan kapal perang. Berapa kapal perangnya? 112 kapal. Apa yang terjadi? 112 kapal itu habis semuanya. Selesai? Belum. Orang yang punya big dream nggak mudah baper. Emang ente baper, dikit-dikit baper, dikit-dikit baper, gitu kan? Orang-orang yang punya big dream nggak gampang nyerah. Apa yang terjadi? Dia naikkan 100 kapal dalam waktu 1 malam, naik Bukit Galata, turun Bukit Galata,
dia serang dari arah yang tidak diduga oleh Konstantinopel. Apa akibatnya? Tepat hari Jumat pagi, benteng Konstantinopel berhasil diremukkan oleh Al-Fatih, dan Al-Fatih masuk pada hari Jumat, dan kemudian dia sholat Jumat di Konstantinopel. Dan apa katanya? Hari ini janji Nabi kami benar. Nabi kami tidak pernah bohong. Masya Allah. Orang-orang yang big dream, dia akan percaya impiannya tercapai. Kenapa? Iman. Makanya orang beriman itu, Mas, nggak ada lemas-lemas, nggak ada tidur-tiduran, gitu, nggak ada. Kalau ngantuk ya tidur, nggak ada malas-malasan, nggak ada. Orang yang punya unlimited belief, ciri-ciri yang kedua apa? Dia akan melakukan semua dengan ikhtiar terbaiknya. Teman-teman yang dirahmati Allah, tidak mungkin manusia mendapatkan balasan kecuali dia melakukan yang terbaik. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah kebaikan-kebaikan itu dibalas sesuai dengan kebaikan? Maka orang-orang yang punya unlimited belief, ciri-ciri yang kedua adalah dia melakukan hal yang terbaik. Kalau bisnis, bisnis yang terbaik. Kalau jadi suami yang terbaik. Kalau istri, jadi istri yang terbaik. Kalau jadi anak, jadi anak yang terbaik. Kalau jadi karyawan yang terbaik. Kalau jadi CEO, jadi CEO yang terbaik. Kalau jadi donatur yang terbaik. Kalau jadi tim yang terbaik. Kalau jadi ustadz yang terbaik. Ciri-ciri ini, ciri-ciri yang kedua. Yang ketiga, kita lihat lagi, Mas. Apa ciri-ciri orang yang punya unlimited belief? Ya, ibadahnya akan mantap. Kenapa ibadahnya mantap? Karena dia yakin sholatnya dilihat oleh Allah. Karena dia yakin bacaan Qur'annya akan didengarkan dan dilihat oleh Allah. Karena dia yakin sedekahnya akan dilihat dan dibalas oleh Allah. Karena dia yakin sholat duhanya akan dicatat, akan dibalas oleh Allah. Karena dia yakin dia ngisi pengajian, dia pun dilihat oleh Allah, dan dia pun yakin dia ikut pengajian, dia pun dilihat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, jika kita melihat orang-orang yang punya ibadahnya mantap, kita pasti yakin mereka pasti memiliki namanya unlimited belief. Kenapa sholat malamnya Nabi itu, Mas? Itu sampai jenggotnya basah dengan air matanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sampai kakinya bengkak. Kenapa? Ibadahnya mantap, menandakan unlimited belief. Kenapa para sahabat tidak mau lama-lama untuk sedekah, Mas? Begitu dapat kurma, sedekah langsung dikasih. Apa kata Nabi? Selamatkanlah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sebutir kurma. Masya Allah ya. Luar biasa. Kenapa para sahabat itu nggak mau menunda-nunda, Mas? Ada jihad, langsung berangkat. Disuruh pakai jilbab, langsung pakai. Disuruh jangan minum homer, langsung homernya dipecahin. Disuruh tinggalin riba, langsung mereka berhenti riba. Disuruh nikah, mereka langsung cepat nikah. Kenapa begitu? Mereka ibadahnya mantap. Dan ibadah mantap itu ciri-ciri orang-orang yang unlimited belief. Maka di dunia ini, ya, kita ada yang namanya iman, dan iman itu melahirkan keyakinan. Maka ada keyakinan yang namanya komunis. Ada keyakinan yang namanya sekularis atau kapitalis, dan yang ketiga ada namanya keyakinan Islam. Coba perhatikan slide-nya. Orang komunis, orang ateis, dia katakan apa? Kehidupan materi hanyalah, hidup ini adalah materi. Mati jadi materi. Yang mencipta adalah materi. Sedangkan orang yang sekuler, sekarang banyak orang sekuler, apalagi Indonesia ini adalah sistem yang sangat sekuler, ya, kita nggak ragu lagi bilang sekuler gitu ya. Apa itu? Kehidupan dicipta oleh sang pencipta, tapi pencipta tidak mengatur aturan manusia. Aturan manusia dicipta oleh manusia, aturan Tuhan dicampakkan. Aturan Quran tidak digunakan. Itu namanya apa? Sekuler. Memisahkan agama dari kehidupan. Kalau Islam bagaimana? Kalau Islam, kehidupan diciptakan oleh Allah,
dan Dia juga yang akan mengatur kehidupan kita. Hanya materi dari materi untuk materi, sementara kita hidup ini mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ateis, kalau orang komunis bilang apa? Baik buruknya tergantung materi. Kalau orang kapitalis gimana? Baik buruknya tergantung manfaat. Zina kalau ada manfaat boleh, riba kalau ada manfaat boleh, mabuk kalau ada manfaat boleh, semua yang bermanfaat boleh. Kalau dalam Islam, standarnya adalah halal haram. Kalau halal, ambil. Kalau haram, jangan meskipun bermanfaat. Homer, ada manfaatnya. Tapi karena haram, nggak boleh. Riba, ada manfaatnya. Tapi karena haram, nggak boleh. Apalagi, mencuri, ada manfaatnya. Tapi karena haram, nggak boleh. Standar kita bukan manfaat, tapi standar kita adalah halal dan haram. Jika halal, ambil. Jika haram, tinggalkan. Inilah 3 tipe manusia. Ya. Yang pertama, seorang muslim. Perbuatannya yakin, muslim. Perbuatannya taat. Balasannya, kekal di surga Allah. Seorang muslim. Keyakinannya muslim. Tapi perbuatannya suka maksiat. Maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Lalu masuk ke dalam surga. Bagaimana dengan orang kafir? Dia yakin. Dia kafir. Dan dia perbuatannya 0. Tidak dibalas oleh Allah. Dan balasannya mereka akan kekal di neraka jahanam. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati Allah, inilah para sahabat yang imannya luar biasa. Meskipun mereka dijamin masuk surga, ya, mereka dijamin masuk surga. Ada hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dari Abdurrahman bin Auf. Dia berkata, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Pertanyaan saya, apakah mereka sudah dijamin masuk surga, tapi ibadahnya malas-malasan, atau mereka makin rajin beribadah? Coba jawab. Apakah mereka sudah dijamin masuk surga, makin rajin ibadahnya, atau makin malas? Makin rajin mereka. Padahal Nabi tidak mungkin berbohong. Mereka dijamin masuk surga. Teman-teman yang dirahmati Allah, mereka meskipun dijamin masuk surga, tetapi ibadah mereka luar biasa. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati Allah, ini catatan terakhir saya kepada antum semuanya. Simak baik-baik nasihat dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa kata beliau? Semakin besar, catat ya, semakin besar harapan seorang hamba terhadap karunia dan rahmat Allah dalam memenuhi kebutuhannya, niscaya semakin kuat pula penghambaannya kepada Allah dan semakin besar kebebasannya dari bergantung kepada selainnya. Mantap ini Mas, kata-katanya dahsyat ini. Ya, saya suka banget quotes-nya ini. Apa katanya? Imam Ibnu Taimiyah bilang apa? Semakin besar harapan antum kepada Allah, pasti antum semakin menghamba. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Berarti apa? Makin hebat antum menghamba. Ya Allah, tolong hamba ya Allah. Berikan hamba kemudahan urusan ya Allah. Ya Rob, dikit-dikit Allah. Curhat ke Allah. Semuanya Allah. Allah, Allah. Kenapa? Karena dia tidak lagi bergantung kepada manusia. Dia tidak mau minta tolong lagi sama teman kantornya. Dia tidak mau lagi butuh manusia. Dia hanya mengadukan semua keluh kesah dan air matanya hanya kepada Allah. Semakin besar harapan seorang hamba terhadap karunia dan rahmat Allah, maka semakin besar penghambaannya kepada Allah dan semakin kecil bergantung kepada selain Allah.